Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Chef Faiz. Bapak dan Ibu guru di tanah air, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan berbagi informasi berkaitan dengan PAUD. Nah, di monitor saya, Bapak dan Ibu, di sini ada kebijakan ARKAS PAUD. Nah, ini yang terbaru, Bapak dan Ibu. Jadi, seperti apa informasinya berkaitan dengan ARKAS PAUD? Baik, Bapak dan Ibu, sedikit saja saya akan berbagi ini PowerPoint-nya ini resmi dari Kementerian Pendidikan. Kalau sebelumnya di SD, SMP, SMA itu sudah memakai ARKAS dan wajib itu memakai ARKAS untuk pelaporan BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Nah, untuk PAUD di sini juga nanti akan menggunakan pelaporan itu menggunakan aplikasi ARKAS. Apa itu ARKAS? Bapak dan Ibu, ARKAS itu adalah aplikasi rencana kegiatan anggaran satuan. Ya, kita ke sini. Ini latar belakangnya kenapa PAUD harus memakai ARKAS. Nah, jadi di sini ada latar belakangnya. Jadi yang pertama, biaya penyelenggaraan satuan PAUD sebagian besar bersumber dari BOP. Nah, jadi penyelenggaraan PAUD itu semuanya hampir sebagian besar bersumber dari BOP. Nah, kemudian untuk melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan secara efektif, akuntabel, jadi diperlukan dari perencanaan biaya dan penganggaran menggunakan pengawasan pengendalian pembiayaan. Jadi serta pertanggungjawabannya berbentuk akuntabilitas. Kemudian sampai dengan tahun 2022 penyusunan RKS PAUD. Nah, di sini masih digunakan secara manual. Ya, jelas ya Bapak dan Ibu. Kalau di Simdak itu masih cara manual untuk penyusunan RKS PAUD-nya. Kemudian belum terdigitalisasi sehingga potensi terjadinya kesalahan dalam manajemen pembiayaan cukup tinggi. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu, kenapa? Karena di dalam kalau dibuat RKS secara manual itu biasanya akan potensi terjadi kesalahan dalam manajemen pembiayaan cukup tinggi. Kemudian aplikasi ARKAS ini, aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan, dirancang bentuk penguatan satuan pendidikan dalam melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan secara efektif dan akuntabel mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Nah, ini ARKAS juga selaras dengan pemanfaatan BOP yang juga selaras dengan standar nasional. Oke, kita lanjut. Nah, ini rujukannya Bapak dan Ibu. Di sini rujukannya yaitu Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2022 tentang Juknis BOP, PAUD BOS dan BOP dan kesetaraan ya. Ini adalah rujukan hukum pengembangan ARKAS PAUD. Kemudian manfaatnya apa? Nah, ini manfaat dari ARKAS PAUD bagi satuan PAUD membantu dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan secara lebih efektif. Ya, Bapak dan Ibu, lebih efektif. Kemudian menghindari risiko kesalahan penggunaan dana BOP dan sumber dana lainnya. Kemudian bagi tersimpannya dokumen digital RKS secara aman. Jadi kalau ARKAS itu akan tersimpan secara digital secara aman. Kemudian bagi Pemda juga menjadi sumber data dan penyusunan anggaran Pemda. Kemudian sebagai alat monitoring penggunaan dana di satuan pendidikan. Jadi seperti itu untuk bagi Kemendikbudristek, jelas ini ya sebagai alat monitoring penggunaan dana BOP, kemudian bahan evaluasi juga. Nah, ini lini masa implementasi ARKAS PAUD. Nah, kapan ini di launching ARKAS PAUD ini? Ini Bapak dan Ibu sangat penting sekali. Di sini untuk lini masa implementasi ARKAS PAUD 2023-2024. Yang pertama, sinkronisasi data PD dalam Dapodik. Nah, jadi ini nanti untuk tahun 2023 itu sinkronisasi seperti biasa, batas cut off-nya adalah 31 Agustus 2023. Kemudian setelah itu satuan PAUD mulai melakukan PBD. Nah, ini bagi PAUD Bapak dan Ibu yang belum mengunduh lembar PBD dan mengisi seluruh lembar PBD. Jadi ini sebagai satu syarat nanti untuk pembuatan ARKAS itu lembaga atau satuan pendidikan PAUD harus mengunduh lembar PBD. Apa itu PBD? PBD itu adalah perencanaan berbasis data. Nah, ini PBD ini Bapak dan Ibu bisa diunduh di rapor pendidikan.
Jadi bisa mengunduhnya di rapor pendidikan. Nanti saya akan saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengunduh lembar PBD untuk PAUD ya. Kemudian, nah ini tanggal 4-nya, nomor 4, launching Arkas PAUD. Nah, ini yang sangat penting. Kapan untuk launching Arkas PAUD-nya? Yaitu minggu kedua November 2023. Jadi, untuk launchingnya itu bulan November tahun 2023. Tahun ini ya, Bapak dan Ibu, untuk launching Arkasnya. Kemudian, Satuan PAUD melakukan input Arkas dalam Arkas untuk perencanaan 2024, yaitu November sampai Juni 2024. Jadi penginputannya mulai dari bulan November ya setelah launching. Kemudian penerbitan Perpres APBN 2024, kemudian penerbitan Permen tentang Juknis BOP BOS. Ini tentatif jadwalnya. Kemudian sosialisasi Juknis BOP Februari ya, kemudian sosialisasi dan BIMTEK penggunaan Arkas. Nah, nanti ada juga sosialisasi dan BIMTEK-nya Arkas untuk PAUD. Dan untuk pendampingan dan monitoring pengisian RKS dalam RKS dalam Arkas, pengisian RKS dalam Arkas yaitu Maret sampai Juni 2024. Jadi kalau untuk lini masa ini untuk launchingnya tahun 2023 tahun ini yaitu bulan November. Jadi siap-siap saja Bapak dan Ibu yang mempunyai lembaga PAUD untuk kita beralih ke digital, cara rencana kegiatan anggaran satuan itu melalui aplikasi Arkas. Selanjutnya ini journey atau perjalanan satuan yang menerapkan PBD serta pelaporan BOP-nya di Arkas. Jadi yang pertama unduh PBD PAUD di platform rapor pendidikan, di rapor pendidikan ya. Kemudian yang kedua isi, kemudian setelah diunduh, kemudian diisi. Setelah itu simpan dan terapkan, simpan dan format yang tersedia di lembar PBD dan kirim ke link yang tersedia di lembar PBD. Jadi setelah diisi kemudian dikirim di linknya yang tersedia di lembar PBD. Kemudian satuan mulai menerapkan RKT, rencana kegiatan tahunan ya. Kemudian yang keempat, masukkan di Arkas. Nah, nanti dimasukkan di Arkas. Kemudian disusun dalam Arkas ya. Ini kode rekeningnya, kode kegiatannya, yaitu dimasukkan di aplikasi Arkas. Perencana satuan memasukkan kode rekening untuk pembelanjaan di dalam Arkas. Yang ketiga, satuan cukup mengecek kesesuaian rencana yang sudah dimasukkan di dalam Arkas dengan penggunaan real dana BOP tahap 1. Kemudian yang terakhir adalah BOP disalurkan. Yang terakhir, oh ya, ini terima kasih. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu untuk aplikasi Arkas PAUD tahun 2023. Ini resmi dari Kementerian Pendidikan. Jadi mulai tahun 2023 bulan November untuk pelaporan, pembuatan, perencanaan itu untuk BOP-nya yaitu melalui aplikasi Arkas secara digital. Jadi bukan secara manual lagi. Demikian informasi yang dapat saya berikan. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.